Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Topik kita kali ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai moral bagi anak. Saya Arthur Huae dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Pam Schuyler dan Tamara Bryan dalam bukunya yang berjudul Values Book for Children, Teaching 16 Basic Values to Young Children, mengungkapkan bahwa jika kita meninggalkan pelajaran tentang nilai moral yang kebanyakan sudah berubah, kita sebagai suatu negara berisiko kehilangan sepotong kedamaian dari budaya kita. Inilah waktunya untuk menentukan apakah nilai-nilai moral penting bagi masa depan anak-anak kita dan keluarga kita, dan kemudian mendukung dan mendorong mereka mempraktikkan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai moral ini pada anak-anak kita? Tanggung jawab itu dipikul oleh kita semua. Apakah kita menyadari atau tidak, kita selalu mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi kita harus lebih berusaha keras untuk mengajarnya. Nilai-nilai moral yang kita tanamkan sekarang, sadar atau tidak sadar, akan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masyarakat yang akan datang. Pendidikan sebagai upaya pengubahan perilaku anak untuk menjadi lebih baik. Orang tua sebagai guru yang pertama bagi anak dan teladan bagi anak dalam membentuk moral yang baik. Sehingga diharapkan mampu memberikan berbagai stimulasi untuk mendukung lingkungan yang kondusif untuk anak. Pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang harus diperoleh oleh anak sejak dini. Pendidikan moral sejak dini akan membekali moral anak sepanjang rentang kehidupan yang dilalui dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan moral sangat penting untuk ayah dan bunda berikan kepada anak sejak dini. Perkembangan moral pada anak dapat berlangsung melalui beberapa cara yang perlu ayah dan bunda ketahui. Pertama, pendidikan langsung melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk oleh orang tua atau orang dewasa. Kedua, anak mengidentifikasi dengan cara meniru penampilan atau tingkah laku moral orang dewasa yang menjadi idolanya. Ketiga, proses coba-coba dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara tiba-tiba juga. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan oleh anak. Sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikannya. Ayah dan bunda juga perlu tahu kenapa anak menjadi pribadi yang tidak baik ketika dirinya ada di lingkungan luar rumah. Misalnya, anak menjadi tidak jujur, anak menjadi kasar, anak menjadi egois, anak menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Karena bisa jadi, ayah dan bunda tidak memberikan role yang baik di rumah. Selain itu, sikap ayah dan bunda dalam keluarga, seperti sikap ayah dan bunda terhadap anak, sikap ayah terhadap bunda, dan sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Nah, ayah dan bunda, lalu bagaimana agar moral yang baik bisa ditunjukkan atau diterapkan oleh anak kita? Berikut beberapa hal yang bisa ayah dan bunda lakukan adalah: pertama, hindari pertikaian orang dewasa di rumah. Jika tak sengaja terjadi di depan anak, segeralah berikan pemahaman kepada anak agar nantinya tidak berdampak pada perkembangan anak ke depan. Kedua, jangan sampai ayah dan bunda mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata negatif kepada anak.
Karena proses peniruan ini bisa digeneralisasikan oleh anak ke lingkungan luar, misalnya kepada teman-temannya. Ketiga, konsisten dalam mendidik anak. Ayah dan bunda harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Ajarkan anak menyampaikan salam yang baik seperti kata tolong terima kasih, maaf terima kasih, permisi terima kasih. Keempat, ajarkan anak untuk bertanggung jawab. Biarkan anak melakukan perannya tanpa diintervensi oleh ayah dan bunda. Saat anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau tanggung jawabnya, ayah dan bunda bisa memfasilitasinya. Tapi ingat ya, ayah dan bunda, jangan mengerjakan tugas tersebut. Hal ini dimaksud agar nanti anak tidak menjadi individu yang suka bergantung pada ayah dan bunda atau pada orang lain. Kelima, jika mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, maka ayah dan bunda juga harus memberikan contoh yang baik pula. Misalnya, ketika anak bermain handphone lebih dari waktu yang ditentukan, maka cara menegur haruslah tepat, di mana secara bersamaan ayah dan bunda tidak bermain handphone. Hal ini dimaksud agar anak tidak membangkang dan tidak membandingkan karena melihat ayah dan bunda menunjukkan perilaku yang tidak mendidik. Keenam, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut oleh ayah dan bunda merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk dalam mengamalkan ajaran agama. Hal ini perlu diajarkan sejak dini secara bersama kepada anak oleh ayah dan bunda. Ketujuh, sikap konsisten ayah dan bunda dalam menerapkan norma. Ayah dan bunda yang tidak ingin menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka ayah dan bunda juga harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau perilaku tidak jujur. Ingat ya, ayah dan bunda, bahwa begitu pentingnya setiap individu, termasuk anak ayah dan bunda, mampu melaksanakan moral yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga hal tersebut harus dibiasakan, harus ditanamkan, dan lebih penting lagi harus dibina pada anak sejak dini. Demikian tips pendek cara memberikan nilai-nilai moral bagi anak. Jika memiliki pengalaman mendampingi anak, ceritakan tips menarik ayah dan bunda di kolom komentar yang sudah tersedia. Termasuk juga jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah dan bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Selamat berproses bersama anak-anak ayah dan bunda. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.